Memanggil CZ sekarang, setidaknya saya mendengar bahwa saya akan berbicara dengan guru. Jadi mintalah nasihat dari guru. Melihat patriark klan tidak senang, Xiao Yan berkata dengan arogan. Kentut, merupakan kehormatan besar untuk menerima debu obat sebagai suami tua. Selain itu, lelaki tua itu memintanya menjadi guru atas perintah patriark. Mungkinkah dia masih bingung? Anda buru-buru menelepon. Suami saya mengajak Anda berbisnis. Obat ini tidak mudah didapat. Patriark mendesak. Meskipun kata-kata klan narkoba itu kasar, Xiao Yan harus mengakui bahwa itu sangat dibenarkan. Selain itu, begitu Yao Lao menerobos Doudi dan datang ke daratan Doudi, jika dia bisa menjadi murid otobiografi patriark klan Yao, masa depan tidak akan terbatas. Ini adalah sesuatu yang ingin dilihat Xiao Yan. Xiao Yan tidak lagi berhenti. Dengan hormat membungkuk dan menyembah, Xiao Yan bertemu dengan leluhur. Dan leluhur juga meminta pengampunan. Petik 2. Oke. Hahaha. Para tetua klan obat senang memiliki kebenaran ini. Sebagai magang apoteker Liu Pin yang juga memiliki kekuatan jiwa dari puncak realem kaisar. Ngomong-ngomong, ada satu hal yang harus saya katakan. Saya harap Anda siap secara mental. Melihat bahwa situasi keseluruhan telah diselesaikan, patriark klan kedokteran akhirnya menyadari banyak ketakutan akan penyesalan Xiao Yan. Dan percikan cahaya samar datang dari sudut mulutnya. Alasan mengapa hal ini disembunyikan adalah untuk mengkhawatirkan penolakan Xiao Yan untuk beribadah. Sekarang ada hubungan dengan debu obat, tidak akan banyak perubahan. Selama Xiao Yan tidak salah paham, dia akan tertipu olehnya. CZ tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Xiao Yan sedikit bingung. Dan dia merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Selalu merasakan pertanda buruk. Pil jiwa anti kelanjutan. Di mata orang luar. Adalah obat mujarab ajaib dari benua kaisar yang berperang. Maha kuasa. Faktanya. Tidak demikian. Dan ini hanya memiliki kemungkinan kebangkitan tertentu. Patriark klan kedokteran menjadi bermartabat. Menatap Xiao Yan. Tatapan khawatir di matanya. Apa? Benar saja. Ketika Xiao Yan mendengarnya, amarahnya bangkit dari hatinya dan menatap mata sang patriark semakin dingin. Mengapa patriark tidak mengatakannya sebelumnya? Petik 2. Patriark kedokteran harus disembunyikan oleh cinta dan sangat ingin menyembunyikannya. Tetapi bagaimanapun juga, bersedia mengembalikannya kepada dunia sudah cukup untuk membuktikan ketulusan patriark kedokteran. Begitu pikiran Zenni menyadari kekhawatiran patriark klan, dia sedikit mengernyit dan membujuk. Wanita ini sangat berbakat dan teliti. Dan dia bahkan bisa menebak pikiranku. Di sudut matanya, Yu Guang melirik Zenni. Dan patriark klan tidak bisa menahan kekaguman. Dan menatap Xiao Yan perlahan. Orang tua itu mengaku tidak mengatakan bahwa dia terlalu impulsif. Takdir ini bertentangan dengan kehendak langit. Jika ada kemungkinan 100% mujarab, apa arti hari ini? Mengapa Kaisar Dou harus mengkhawatirkan malapetaka hidup? Petik 2. Dua pertanyaan berturut-turut, seperti suara guntur langit, membuat Xiao Yan terdiam. Ini, Xiao Yan ragu-ragu. Paku yang terkepal di telapak tangannya sedikit mengendur. Dan setelah sedikit tenang, dia harus mengakui bahwa kata-kata patriark klan kedokteran adalah yang tertinggi. Selain itu, patriark dari klan obat sepenuhnya merasakan arti dari belas kasihannya. Dan kemarahan Xiao Yan banyak menghilang. Xiao Yan yang memiliki terlalu banyak harapan. Dia juga meminta leluhur untuk memberitahunya apa peluang dari pil jiwa anti kelanjutan ini. Karena itu adalah obat mujarab dari daratan kaisar pertempuran yang terkenal. Itu tidak boleh terlalu rendah, bukan? Xiao Yanxin, yang sadar, agak berat, dan bertanya kepada patriark-patriark dengan sedikit harapan. Obat ini disebut anti-sky. Dan efeknya secara alami luar biasa. Dalam 1 tahun, kaisar yang tertegun dan jiwanya tidak rusak memiliki 70% kemungkinan untuk bangkit kembali. Setelah 10 tahun, itu 50%. Patriark klan kedokteran berkata dengan suara kental bahwa dia tidak bisa menahan rasa bangga pada suaranya. Obat kebangkitan ini hampir tidak pernah terdengar di daratan kaisar. Apalagi lebih dari 50% dari waktu. Bagaimana dengan sisa-sisa tahun-tahun itu? Xiao Yan. Jantungnya berdebar kencang.
bertanya dengan gugup. Ini belum dicoba. Kepala klan narkoba menggaruk dahinya dan berkata pada Xiao Yan dengan agak tak tertahankan. Diperkirakan dia memiliki kepercayaan 20%. Petik 2. 20%, tidak hanya Xiao Yan. Tetapi semua orang, termasuk Zenni, sedikit tercengang. Dan kemungkinan hanya 20% sedikit berlebihan. Xiao Yan menelan beberapa suap air liur. Dan suara simpul tenggorokan yang terlepas sangat pahit di angin musim gugur Xiao Su. Dan warna matanya menjadi lebih tebal seperti kabut musim gugur. Dan dia hampir bertanya dengan rendah. Tidak terdengar. Suara enggan, hanya 20%. Apakah tidak ada cara untuk meningkatkan beberapa peluang? Petik 2. Apakah hanya sampai 20%? Lagi pula, itu adalah sisa jiwa yang paling terpukul. Klan narkoba menghela nafas dalam-dalam dan tidak tahan dengan dekadensi Xiao Yan. Kata dengan nyaman. Tapi tidak peduli berapa persen. Itu semua adalah keberuntungan. Bahkan jika itu 10%, itu berhasil. Bahkan jika itu adalah peluang 90%, itu adalah kerugian. Siklus langit dan bumi. Ini bisa dianggap sebagai salah satu kehidupan. Petik 2. Patriark kedokteran berkata bahwa Xiao Shaoda tidak perlu serendah itu. Mungkin mencobanya. Nenek moyang akan menyangkal diri mereka kepada orang lain. Zenni berbisik dengan nyaman pada Xiao Yan. Patriark kedokteran dan Zenni masuk akal. Xiao Yan bersedia bertaruh. Dan percaya bahwa leluhur akan dapat bangkit kembali dalam satu gerakan. Dan kemudian menyaksikan kemakmuran rakyat Xiao. Hidup dan mati. Xiao Yan hampir putus asa tentang kelanjutan jiwa leluhur. Sekarang lebih baik memiliki harapan daripada tidak ada harapan. Xiao Yan juga mengetahuinya. Secara bertahap menunjukkan ketabahannya. Layak menjadi muridku yang baik. Patriark dari klan obat memuji hati Xiao Yan. Dan menambahkan bahwa ada batasan untuk obat ini. Tetapi lelaki tua itu mengira dia tidak berpengaruh pada Anda. Petik 2. Baik, kerumunan sangat bingung. Berpikir bahwa lelaki tua dari klan narkoba itu terlalu hebat. Meskipun dia tidak pernah mengatakan apa-apa, mungkinkah dia terlalu tua? Artinya, meskipun obat ini dapat mengambil alih jiwa, itu hanya dapat digunakan di bawah Kaisar Petarung Bintang 8. Dan jika suami dari orang-orang Xiao tidak salah menebak, pasti tidak ada Kaisar Petarung Bintang 8. Klan narkoba menerima begitu saja. Lalu menatap semua orang dengan bingung dan terus berkata, menurut Anda apakah ini terlihat seperti tulang rusuk? Apakah Anda merasa itu sama sekali tidak sesuai dengan legenda dan hilang? Petik 2. Penonton mengangguk seperti anak ayam mematuk nasi. Ekspresi mereka cukup hilang. Kebangkitan jiwa pertama yang legendaris dari jiwa sebenarnya tidak efektif melawan Kaisar Pertempuran Puncak. Haha. Ketika suami tua menjadi patriark, dia berpikiran sama ketika pertama kali meminum eliksir. Dan itu tidak berbeda denganmu. Klan narkoba tumbuh dengan tertawa. Tetapi nama narkoba mendominasi. Pertama, pembagian kaisar. 5 bintang adalah tanda air. Dan 8 bintang adalah tanda air. Petik 2. Ketika berbicara tentang Kaisar Bintang 8, Kaisar adalah kekuatan sebenarnya dari daratan Kaisar. Belum lagi merajalela. Tetapi juga bisa menjadi badai di satu dunia. Orang yang begitu kuat, kekuatan penghancurnya telah melampaui kemampuan pemulihan diri langit dan bumi. Jika kaisar seperti itu masih bisa mati dan dibangkitkan, maka benua kaisar telah dihancurkan berkali-kali dalam ribuan tahun. Ini adalah bentuk lain dari aturan langit dan bumi membatasinya. Petik 2. Selain itu, obat ini terutama ditujukan untuk para jenius tak tertandingi dalam ras yang tak terhitung jumlahnya. Bangkitnya kejeniusan adalah berkah dari setiap ras. Tetapi pertumbuhan kejeniusan tidak dapat dipisahkan dari hidup dan mati. Selama berabad-abad, berapa banyak jenius tak tertandingi yang jatuh di jalan pertumbuhan. Jadi pikirkanlah, apakah obat ini dianggap buruk? Petik 2. Ramuan keselamatan harapan rasial secara alami merupakan obat melawan surga. Belum lagi benua kaisar tidak memiliki obat kebangkitan sejak bencana kuno. Obat ini pantas namanya. Sebagai seorang apoteker pemurnian, Xiao Yan secara alami memahami kebenaran lebih mudah daripada yang lain. Dan segera menyadarinya secara tiba-tiba.
Tetapi kemudian menundukkan kepala dan mendesah. Tetapi ini terlalu jauh dari Xiao Yan. Nenek moyang Xiao Yan tidak menyebut kaisar pertarungan bintang 8. Meraih. Petik 2. Apa? Giliran klan narkoba kali ini dikejutkan. Itu semua karena Xiao Yan tidak menyatakan dengan leluhur sebelumnya bahwa leluhur mengira dia adalah orang Xiao dari daratan Do. Xiao Yan tersenyum pahit. Leluhur yang akan dibangkitkan oleh Xiao Yan adalah leluhur dari benua asal. Xiao Yan menjawab dengan jujur. Patriark klan narkoba sepertinya mendengar rahasia besar. Dia menatap Xiao Yan. Otot-otot di wajahnya tampak kaku selama bertahun-tahun. Dan matanya tidak berkedip. Dia memandang Xiao Yan dan yang lainnya. Rambut lurus obat mujarab ini tidak efektif di bawah Kaisar Mo Fei. Saat dahi Xiao Yan semakin berkeringat, Patriark klan kedokteran tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Xiao Yan. Xiao Yan. Anda benar-benar orang yang diberkati. Anda tahu. Dan ini hanya memiliki 7 peluang untuk dibangkitkan adalah hampir 100% di bawah Kaisar Do. Meskipun leluhur Anda hanyalah sisa-sisa, lelaki tua itu berani menyimpulkan bahwa setidaknya ada 80% peluang untuk berhasil. Petik 2. Betulkah? Xiao Yan sangat gembira. Dan bibirnya mengerucut karena kegirangan. Itu tentu saja. Anda tidak ingin memikirkan berapa banyak energi yang dibutuhkan Do Seng dan Do. Bahkan kebangkitan Do pun tidak menjadi masalah. Apalagi Do Seng kecil. Klan narkoba menerima begitu saja. Semua orang merasa lega. Dan semua kerja keras berlalu begitu saja. Terima kasih leluhur. Xiao Yan akan selalu mengingat kemurahan hati dan kebajikan. Xiao Yan membeku sampai akhir. Dan simpul di hatinya benar-benar terbuka. Menatap ke langit. Xiao Yan merasa langit biru dan anginnya dingin. Dan bahkan rumput di bawah kakinya begitu lembut dan imut. Aku sangat bahagia. Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi bergegas maju dan memeluk Nan Erming dengan erat. Dan keduanya terus-menerus tertawa satu sama lain. Xiao Shao seharusnya tidak menyesal sekarang. Zhen Niu memegang pipinya di tangannya. Dan diam-diam merasakan kegembiraan Xiao Yan dengan Ziying. Dan sedikit senyuman tergantung di sudut mulutnya. Kasihan anak. Sepertinya niat ini bisa menghancurkannya. Jarang bisa dilepaskan hari ini. Patriark klan obat berhenti sejenak. Lalu mengelus janggutnya. Dan tidak tahan mengganggu pemandangan. Setelah sekian lama, Xiao Yan tampak bangun. Memutar lehernya dan berkata kepada patriark klan yang menunggu di samping. Maaf. Xiao Yan agak sakit. Petik 2. Hahaha. Baiklah. Tapi jangan senang terlalu dini. Satu hal adalah obat ini terlalu ampuh untuk Do Seng. Saya khawatir leluhur Anda tidak tahan. Kata klan narkoba dengan samar. Apa yang harus saya lakukan? Persyaratan untuk obat ini tidak terlalu tinggi. Senyum Xiao Yan segera membeku. Dan dia ragu-ragu dan bertanya dengan ragu. Karena patriark kedokteran bukanlah apa-apa. Maka itu pasti sudah mapan. Zhen Ni memandang patriark klan Yao. Dan mata roh air itu sepertinya menangkap sesuatu. Tetapi mata itu agak lucu. Nona Zhen Ni. Suamiku benar-benar tidak bisa menyembunyikan apapun darimu. Para patriark klan tertawa dan membutuhkan kebutaan untuk menetralisirnya. Orang tua dari resep ini sudah lama ada di sini. Tetapi hanya ada kekurangan ramuan obat. Petik 2. CZ takut pada Xiao Yan. Xiao Yan berhenti sejenak sebelum perlahan kembali ke Tuhan. Dan berani bertanya ramuan obat apa. Xiao Yan segera pergi mencarinya. Petik 2. Nama obat ini dan mengkau sangat jelas. Ketiga buah itu nyambung dan daunnya bersebelahan. Selama Anda melihatnya, Anda dapat mengenalinya secara sekilas. Namun, obat ini tidak mudah ditemukan. Menurut pengetahuan orang tua itu, hutan raksasa negeri ajaib. Penghasil terbesar obat ini. Setiap kali orang yang keluar darinya mengeluarkan banyak obat ini. Namun jarak antara pembukaan ilusi ini terlalu lama. Sehingga tingkat konsumsi bahan obat ini tidak dapat mengimbangi koleksinya. Sehingga terjadi kelangkaan. Patriark klan obat mengingatnya dan berkata perlahan bahwa dalam beberapa tahun terakhir. Karena beberapa perubahan di daratan Doudi. Ilusi ini telah bereaksi terlebih dahulu. Dan diperkirakan akan segera dibuka. Ini hanya berkat Anda dan Anda bisa masuk dan mengalaminya. Kemudian pilih apapun yang Anda inginkan. Petik 2. Pilih poin apa saja?
Apakah tidak ada bahaya dalam ilusi ini? CZ, katamu begitu mudah. Seolah-olah kamu keluar masuk pintu. Tempat seperti apa yang ada di sana? Xiaoyan mengguncang sudut mulutnya. Selalu merasa bahwa kata-kata dari kepala klan narkoba sedikit menggantung. Patriark klan kedokteran mengatakan ketidaksetujuannya. Tempat itu, jelas berbicara, adalah tempat di mana yang kuat berpengalaman. Tetapi hanya di bawah petarung bintang 5. Ilusi dimulai, dan talenta muda yang tak terhitung jumlahnya dari benua membanjirinya. Selain menghadapi Warcraft, mereka juga menghadapi pembunuhan tanpa akhir. Berkembang pesat dalam ujian darah dan api. Akhirnya mampu bertahan dan mendapatkan hadiah yang kaya. Dan tumbuh ke puncak level yang sama. Inilah tujuan terpenting dari keberadaan fantasi ini. Petik 2. Patriark klan narkoba berbicara ringan. Tapi Xiaoyan mendengarkan sensasi mendengar talenta muda dari seluruh benua Dou. Ya Tuhan, ada banyak orang kuat di Dou yang menyembunyikan naga dan harimau yang berjongkok. Ilusi ini bukan lelucon. Xiaoyan tidak bisa menahan keringat air terjun. Saya sudah lama berpikir bahwa kata-kata leluhur tidak dapat diandalkan. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa kata-kata itu sangat tidak dapat diandalkan. Ada yang disebut talenta dari era Jiangsan. Xiaoyan tidak tahu banyak tentang kelompok etnis di daratan Kaisar Dou. Dia tidak tahu kekuatan dari berbagai kelompok etnis. Selain itu, dengan kejeniusan yang tak terhitung jumlahnya dari semua kelompok etnis di semua bagian benua-benua untuk berjuang hidup dan mati, dia secara tidak sengaja melompat ke tempat yang berbeda dalam huru-hara. Xiaoyan tidak tahu bagaimana menempatkan dirinya dalam fantasi berbahaya seperti itu. Bagaimana mungkin para master untuk mengecilkannya? Tampaknya kepercayaan diri seperti serigala telah dilemparkan ke dalam kawanan. Ilusi itu. Saya mendengar bahwa orang yang sedikit lebih lemah masuk dan mati. Petik 2. Baik Nan Erming dan Ziying mengetahui ilusi ini. Ketika terakhir kali ilusi dibuka, mereka hanya 4 bintang di tahap akhir dan tidak berani masuk untuk mati. Sekarang mendengarkan Patriark klan kedokteran mendorong Xiaoyan untuk masuk kali ini ketika ilusi ini terbuka. Tangannya berkeringat. Bahkan hati Zenni semakin tinggi dan tinggi. Dan dia hampir mencapai tenggorokannya. Dia tahu betapa berbahayanya fantasi itu. Meskipun dia belum pernah ke sana. Dia masih tahu fantasi ini sebagai dirinya. Murni untuk tempat putus asa yang dibuka oleh Kaisar Pertempuran Puncak Bintang 4 untuk mempromosikan Kaisar Pertempuran Bintang 5. Darah dapat dibayangkan dengan jari kakinya. Bahkan jika dia lebih kuat dari Xiaoyan, dia tidak dapat menjamin bahwa dia akan melawan kerumunan tanpa kejutan. Terlebih lagi, Xiaoyan tidak perlu diganggu oleh promosi petarung Bintang 5. Tidak perlu pergi ke ilusi itu. Saya benar-benar tidak tahu apakah ilusi ini buatan atau alami. Ini semua tentang keberadaan sejumlah kaisar yang tersingkir. Ziying hanya bisa mengeluh. Dikatakan bahwa itu ditata oleh Douxian tahun itu. Dan tidak ada yang tahu sumber aslinya. Hanya saja itu sudah ada sejak bencana kuno. Klan narkoba mengerutkan kening. Tampaknya tidak puas dengan ekspresi beberapa orang. Memelototi Xiaoyan. Dan muncul dengan kalimat tentu saja. Jika Anda takut mati, Anda tidak bisa pergi. Kemudian dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa ketika lelaki tua itu masuk, sebuah tongkat kayu mengenai banyak orang kuat dan jatuh ke air, yang meletakkan pamor kejeniusan saya yang tiada taraf dalam satu gerakan. Anda adalah magang orang tua, dan Anda tidak boleh pergi kemanapun. Jika anak laki-laki Anda takut mati, orang tua saya akan memandang rendah Anda, hanya jika saya buta. Dan menerima Anda sebagai murid. Lalu perlahan temukan dengan mengkau. Ada rencana besar bagi Xiaoyan untuk menghidupkan kembali pamornya. Saya berkata, leluhur, bagaimana Anda bisa membandingkan Xiaoyan dengan roh Anda? Ketika Xiaoyan mendengarnya, kulit kepalanya menjadi mati rasa. Dia berani berpikir bahwa leluhur menganggap dirinya sebagai bayangannya. Dan tiba-tiba dia tidak bisa tertawa atau menangis. Ini adalah hal yang menentukan. Dan yang dia katakan adalah masuk dan menemukan Meng Chao. Bagaimana dia menjadi terkenal di mulut leluhur ini? Mendengarkan kata-kata Loyo Xiaoyan. Melihat ekspresi Zenni yang begitu khawatir hingga mereka keluar dari air. Patriark klan narkoba menatap Xiaoyan sambil tersenyum. Hei.
Huzu tidak punya anjing dan cucu. Orang tua itu telah mencoba kekuatanmu sebelumnya. Jika saya hanya menekan kekuatan ke tahap akhir bintang 4, karena Anda tidak tahu di mana mendapatkan keterampilan bertarung yang bagus. Lelaki tua itu jelas bukan lawan Anda. Jadi lelaki tua itu memiliki kekuatan besar untuk Anda. Keyakinan besar. Petik 2. Menunggu jawaban Xiao Yan. Patriark klan kedokteran juga berkata. Dan ini terkait dengan apakah leluhur Anda dapat dibangkitkan. Mungkin anakmu bisa bersembunyi. Petik 2. Kata-kata patriark klan diblokir oleh bagian depan dan belakang Xiao Yan. Xiao Yan tidak punya pilihan selain menerima senyum tak berdaya. Tetapi evaluasi patriark klan membuat Xiao Yan merasa lega. Dan bahkan sedikit menimbulkan sedikit perang jantung. Menjadi terkenal di perang dunia I. Pria mana yang tidak tertarik? Apalagi di panggung yang sama. Xiao Yan yakin hanya sedikit orang yang menjadi lawannya sendirian. Mungkin ini kesempatan untuk membuktikan diri. Kerja keras selama puluhan tahun akhirnya akan berguna. Dan Xiao Yan bahkan menghasilkan harapan pada saat ini. Wajah Zhen Ni luar biasa. Meskipun mereka semua tahu bahwa kekuatan Xiao Yan hampir tidak normal, mereka masih memandang rendah Xiao Yan. Tahukah Anda? Patriark ini memiliki kekuatan bintang 7 dalam jangka menengah. Dia juga seorang jenius di daratan Kaisar Gempa. Dikatakan bahwa dia tidak pernah melayani siapapun dan mengakui bahwa dia jelas bukan lawan Xiao Yan di level yang sama. Percayalah, beberapa orang menatap mata Xiao Yan dengan cahaya yang disebut pemujaan. Ekspresi Zhen Ni jatuh ke mata kepala klan narkoba, yang bahkan lebih bangga lagi. Menepuk pundak Xiao Yan dan berkata, selama ribuan tahun, setiap kelompok etnis memang telah menghasilkan banyak orang jenius yang benar-benar berbakat. Tapi saya pikir ini adalah hal yang baik. Itu seharusnya sedikit membuat Anda stres. Lakukan yang terbaik. Jangan kehilangan muka dengan Shizu. Shizu akan menunggu kabar baikmu. Petik 2. Xiao Yan tidak akan mempermalukan reputasi Shizuzu. Mata Xiao Yan meledak menjadi ketekunan. Dan kakek nenek serta cucu-cucu saling tersenyum. Namun, keduanya terlalu mengandalkan kekuatan bertarung mereka sendiri. Mengabaikan fakta fatal bahwa Xiao Yan hari ini sama sekali tidak ada bandingannya dengan patriark klan narkoba tahun itu. Ini tidak mengacu pada kekuatan tempur, tetapi kemakmuran klan narkoba tahun ini. Secara ekstrim, dapat dikatakan bahwa angin adalah angin dan hujan adalah hujan. Orang-orang di ras lain dalam ilusi tidak berani membantu geng untuk lebih menipu mereka. Xiao Yan tidak sama. Xiao Yan tidak memiliki banyak jaringan dan persahabatan di benua-benua. Reputasinya tidak memiliki pencegahan yang cukup. Di bawah tekanan hidup dan mati di dunia fantasi, adalah normal untuk bergabung. Ini akan sangat merugikan Xiao Yan. Patriark pengobatan. Zhen Ni menginginkan sesuatu. Zhen Ni, yang tidak terpengaruh oleh kegembiraan keduanya, melirik Xiao Yan. Kekhawatiran dari lubuk hatinya tidak tahu mengapa itu masih melekat. Karena Xiao Yan sekarang magang di klan narkoba. Haruskah klan narkoba mengajarinya 2 trik? Bagaimana kalau membiarkan dia menekan bagian bawah kotak untuk menyelamatkan hidupnya untuk memperjuangkan patriark kedokteran? Petik 2. Nah, Anda Zeni. Ini berteriak dengan jelas bahwa Anda ingin menetap di orang tua itu. Klan Yao tertawa dan berkata, apakah lelaki tua itu pelit? Tetapi Xiao Yan dapat memenangkan puluhan orang. Seperti pemimpin kecil klan Yao di akhir periode bintang 4. Dan dia dapat berjalan beberapa putaran di bawah yang lama. Manusia, serta alam kekaisaran. Pixel Power. Kemampuan bertarungnya tentu tidak sederhana. Petik 2. Apa yang telah dipelajari dan dipraktikkan oleh suami tua itu adalah para pangeran rahasia dari klan Yao sebelumnya. Dia tidak bisa mengikuti ajaran leluhur. Dan keterampilan bertarung secara umum tidak boleh diperhitungkan. Bagaimana ini bisa bagus? Petik 2. Mendengar kata-kata kepala klan narkoba, Zhen Ni dan Xiao Yan sedikit kecewa. Namun, jika dipikir-pikir, keterampilan bertarung Xiao Yan memang merupakan keterampilan anti langit. Yang sebenarnya tidak kurang dalam hal ini. Kenapa tidak? Roh jahat ini disimpan di tangan ketiga tetua klan. Yang merupakan salah satu harta karun klan Yao. Jika mereka ingin memberikan ramuan ini kepada murid saya,
mereka pasti akan sakit hati dan akan menghalanginya. Jika lelaki tua itu bersikeras pada perintah Patriark, meskipun tidak ada banyak masalah, maka Xiao Yan melewatkan kesempatan yang bagus. Patriark klan berpikir sejenak. Tanda tanya. Xiao Yan bingung. Anda tidak tahu bahwa ada sebuah kuil di klan Yao, yang disebut kuil hati. Dan mereka yang bukan klan Yao tidak bisa masuk. Itu adalah tempat di mana leluhur kuno klan Yao berlatih, meninggalkan banyak bekas jiwa. Siapapun yang memasuki pura dan dapat menjawab pertanyaan yang diturunkan oleh leluhur dapat memperoleh wawasan dan sisa kekuatan jiwa. Ini untuk Xiao Yan, cukup bagus. Klan Yao menjelaskan bahwa meskipun Xiao Yan adalah kekuatan jiwa kerajaan, itu belum jenuh. Untuk menerobos kerajaan kekaisaran, yang satu harus jenuh dan yang lainnya harus dipahami. Petik 2. Apa? Xiao Yan tidak bisa mempercayai telinganya. Sejak dia dipromosikan ke puncak jiwa kerajaan, dia tidak pernah bisa membuat terobosan. Saya tidak berharap mendapatkan keuntungan sebesar itu di sini. Seperti bisa menembus alam kekaisaran atau bahkan jiwa dari alam kekaisaran. Kekuatan mencapai kepenuhan. Xiao Yan tidak berani memikirkannya. Zhen Ni dan yang lainnya tercengang. Sangat jelas bagi semua orang betapa sulitnya meningkatkan kekuatan jiwa. Jika Xiao Yan bisa mendapatkan kesempatan ini, itu akan menjadi keberuntungan yang luar biasa. Tetapi leluhur juga mengatakan bahwa ini adalah kuil obat. Bagaimana Xiao Yan bisa masuk? Xiao Yan merasa bingung ketika dia sadar. Dan secara vokal tanya. Zhen Ni sangat bingung. Ada juga para jenius di klan kedokteran. Terutama putra dari 3 tetua. Yao Ling. Bakat orang ini cukup bagus. Tapi dia terlalu bangga. Dan matanya lebih tinggi dari dunia. Ini merupakan kendala untuk memurnikan obat. Jika saya menawarkan untuk memberikan konspirasi kepada Xiao Yan, ketiga tetua itu akan dengan tegas menolak. Dan dalam kebuntuan, mereka mengatakan bahwa mereka tidak akan memiliki obat dan akan mengusulkan obat percobaan. Saya menggunakan tangan Magang Sun untuk menggagalkan kesombongan junior muda ini dan memberitahu dia bahwa ada langit di luar. Dan ada orang di luar, yang tidak buruk. Patriark klan perlahan berkata bahwa jika Anda dapat memenangkannya dalam pengobatan pemurnian, dan karakternya tidak akan pernah diyakinkan, maka lelaki tua itu mengusulkan agar Anda melakukan rasio pertanyaan terhadap hati. Keturunan itu, termasuk para tetua, harus berada di bawah kebanggaan tidak keberatan. Ini adalah kegembiraan yang besar bagi keturunan klan Yao dan murid-murid saya. Petik 2. Tetapi premisnya adalah Anda harus memenangkannya. Jika tidak, saya bahkan tidak dapat memberi Anda roh pencuri jiwa. Apalagi memasuki kuil pikiran. Patriark klan kedokteran berkata dengan sedikit harapan. Xiao Yan, meskipun Anda adalah seorang apoteker Liu Pin, tetapi setelah Anda dipromosikan, Anda juga seorang apoteker. Grade ini sudah diendapkan sejak lama. Bahkan ambang grade ke-6 sudah dilirik. Itu bisa pecah kapan saja. Tidak peduli. Petik 2. Ternyata Xiao Yan harus mengikuti kata-kata leluhur. Xiao Yan tiba-tiba mengangguk. Tetapi tidak memasukkan Yao Lingxi ke dalam hatinya. Setelah dipikir-pikir, dia bertanya lagi. Menanyakan rasio candi jantung. Mungkinkah sangat sulit untuk bertanya pada hati? Petik 2. Menanyakan kuil pikiran. Pertanyaan tentang berapa banyak leluhur-leluhur yang bingung seumur hidup atau untuk sementara waktu. Jejak jiwa yang ditinggalkan oleh kekuatan kuat para leluhur. Meskipun itu bukan serangan yang disengaja. Tetapi dampak kuat pada jiwa bukanlah yang dapat Anda tanggung sekarang. Jiwa akan rusak jika tidak ceroboh. Belum lagi banyak pikiran campur aduk emosi negatif akan mengguncang hati sejati kultivator. Jika mereka tidak bisa melawan dan terjebak di dalamnya, mereka akan tersesat dalam pertanyaan tanpa akhir. Cahaya akan menjadi idiot, dan yang berat tidak akan pernah bebas. Ketika Patriark klan berbicara, wajahnya menjadi berat, dengan sedikit pengingat dalam nadanya. Oleh karena itu, bahkan jika dia adalah seorang jenius yang tiada taranya, dia tidak boleh menghadapi banyak pertanyaan sekaligus. Jika tidak, jiwa dapat runtuh kapan saja. Petik 2. Menanyakan istana hati begitu menakutkan, bahkan ada bahaya percobaan di wilayah apotek. Kerumunan memutar mata mereka dengan panik.
Meremas keringat untuk Xiao Yan. Tubuh terluka dan Anda dapat pulih perlahan seiring waktu. Tapi jiwanya berbeda. Setelah terluka, cahaya hanya bisa dinyalakan setelah jangka waktu yang lama. Yang berat, kecuali jika tidak ada bandingannya. Sangat sulit untuk dipulihkan. Dan jika jiwa runtuh, mereka akan hancur. Terlepas dari tingkatannya, obat untuk mengobati trauma jiwa sulit ditemukan di daratan. Dan jarang muncul di pasaran. Sekarang Xiao Yan harus dibiarkan sendirian menghadapi jejak jiwa ini tanpa mengetahui kekuatannya. Zenny dan yang lainnya lebih khawatir daripada ilusi yang disebutkan sebelumnya. Jika tidak ada peluang untuk mengambil risiko, mereka yang mencari kenyamanan hanya bisa berhenti di bawah gunung dan sisi laut yang luas. Patriark klan itu menutup mulutnya dengan jijik, dan kemudian menatap Xiao Yan yang masih sedikit terbuka dan berkata, Yu Sun, kamu adalah pria yang gigih. Ingat kata-kata suami ke atas. Dan kekuatan jiwa perkasa Anda seharusnya tidak ada salahnya. Petik 2. Terima kasih guru telah mengingatkan Xiao Yan untuk tidak takut pada tantangan. Tetapi ingin tahu tentang dunia ini. Dalam antisipasi patriark klan kedokteran, Xiao Yan menggaruk kepalanya dengan malu. Sedikit senyum di wajahnya. Hah, seperti itulah rupanya. Tapi kita harus melewati tantangan mereka terlebih dahulu. Ayo pergi. Suamiku membawamu masuk. Patriark klan kedokteran mengangguk sambil tersenyum. Lengan bajunya yang besar terlempar. Dan dia berjalan di depan. Dan semua orang mengikuti di belakang. Melangkah ke gerbang klan Yao. Xiao Yan melihat kembali ke tempat berantakan di luar gerbang. Mengingat sensasi pertempuran dengan pemimpin klan dari klan obat. Beberapa tidak percaya bahwa dia telah memasuki klan obat dengan begitu mudah. Melihat punggung patriark yang bersemangat, merasakan kegembiraan patriark, Xiao Yan telah sepenuhnya menolak kemungkinan membunuh orang berpakaian putih untuk menjadi apoteker. Tetapi masalah ini tidak boleh didiskusikan dengan si Zuming bagaimana. Xiao Yan ragu-ragu. Pemahaman saya tentang klan narkoba sekarang terbatas pada si Zu. Jika dia memberi tahu CZ, orang tuanya pasti akan marah dan memerintahkan penyelidikan. Namun, yang baik dan yang buruk dalam keluarga bercampur. Lebih baik tidak membicarakannya sebelum masalah dinaikkan. Jika tidak mudah membuat masalah dan mematahkan petunjuk keraguan. Ketika pikiran Xiao Yan tiba-tiba berubah, dia untuk sementara melepaskan pembunuhan itu dan melihat pemandangan klan narkoba. Dan Zenny bungkam tentang pembunuhan Xiao Yan. Setidaknya tidak di wilayah klan Yao. Tetapi juga mengikuti Xiao Yan untuk menjelajahi lanskap etnis yang legendaris.